Mathematical Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas materi persamaan kuadrat lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menyusun persamaan kuadrat, mulai dari belajar konsepnya, kemudian contoh soalnya, dan juga 5 soal tentang uji pemahaman kalian. Oke, langsung saja kita bahas untuk konsep dari menyusun persamaan kuadrat. Nah, di sini konsepnya tuh ada dua ya, ada dua bentuk. Yang pertama, disusun dari perkalian faktor-faktornya, maka menjadi X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk yang kedua, disusun dari jumlah dan juga hasil kali akar-akarnya. Sehingga bentuk persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, agar lebih memahami konsepnya, maka kita perhatikan contoh berikut ya. Susunlah suatu persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui yaitu 3 dan juga 8. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa 3 itu sebagai X1 ya, dan juga 8 itu sebagai X2. Kita akan menyusun persamaan kuadrat, bisa dengan bentuk pertama, bisa juga dengan bentuk yang kedua. Kayak misalkan kita mau menyelesaikannya dengan bentuk yang pertama, yaitu X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Berarti X dikurangi X1-nya itu kan 3, kemudian X dikurangi X2-nya 8 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan kali pelangi. X kali X adalah X kuadrat, X kali min 8 adalah min 8X, kemudian min 3 dikali X adalah min 3X, min 3 dikali min 8 adalah plus 24 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi X kuadrat min 8 min 3 berarti min 11 ya, ditambah 24 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadratnya apabila memanfaatkan bentuk yang pertama. Oke, bisa juga kita memanfaatkan bentuk yang kedua ya. Rumusnya yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ya, ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Oke, berarti langsung kita substitusikan menjadi X kuadrat dikurangi X1 tambah X2, berarti 3 ditambah 8 ya. X ditambah X1 kali X2, berarti 3 dikali 8 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi X kuadrat dikurangi 3 tambah 8 adalah 11, X ditambah 3 kali 8 adalah 24 sama dengan 0. Oke, sama ya. Tergantung kita apakah mau memanfaatkan untuk konsep yang bentuk pertama atau konsep yang bentuk kedua. Oke, langsung kita bahas untuk soal uji pemahamannya ya. Nah, dari materi menyusun persamaan kuadrat. Untuk tipe soal yang pertama, diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Alfa ditambah beta sama dengan min 1/3 dan alfa dikali beta sama dengan 3/4. Maka rumus persamaan kuadrat itu adalah, nah di sini saya akan menyelesaikannya dengan bentuk yang kedua ya, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikalikan dengan X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Oke, karena di sini akar-akarnya berupa alfa dan juga beta, maka penjumlahan dan juga perkalian ini akan kita rubah dengan alfa dan beta menjadi X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikalikan X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Oke, langsung kita substitusikan angka-angkanya ya, menjadi X kuadrat dikurangi alfa tambah beta itu kan sudah ada di soal ya, yaitu min 1/3
ditambah alfa kali betanya juga sudah ada, yaitu 3/4 ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat di sini jawabannya itu kan tidak ada yang bentuknya pecahan ya, maka kita akan hilangkan bentuk pecahan ini dengan melihat penyebut-penyebutnya. Ini penyebutnya 3, yang ini penyebutnya 4. Nah, 3 kali 4 itu kan 12 nih. Maka kita akan buat persamaan kuadrat ini dikali dengan 12. Nah, hasilnya menjadi 12 dikali X kuadrat adalah 12X kuadrat. Min ketemu min menjadi plus ya. Kemudian 12 dibagi dengan 3 adalah 4. 4 kali 1 adalah 4X. 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 3 adalah 9 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 12X kuadrat ditambah 4X ditambah 9 sama dengan 0. A ya berarti jawabannya. Oke, lanjut kita bahas untuk soal yang kedua. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2/3 dan 5/2 adalah, nah, kita akan selesaikan juga dengan bentuk yang kedua ya, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ya, ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, kita asumsikan si min 2/3 itu sebagai X1 dan 5/2 nya itu sebagai X2. Langsung kita substitusikan ya. Berarti menjadi X kuadrat dikurangi min 2/3 ditambah 5/2X ditambah min 2/3 dikali 5/2 sama dengan 0. Oke, pertama kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, 3 kali 2 itu kan 6. 6 bagi 3 adalah 2, 2 kali min 2 adalah min 4, ditambah 6 bagi 2 adalah 3, 3 kali 5 adalah 15, X ya, ditambah min 2 kali 5 adalah min 10, 3 kali 2 adalah 6, sama dengan 0. Nah, karena di soalnya itu tidak ada bentuk pecahan ya, maka pecahan ini harus kita hilangkan dengan melihat penyebut-penyebutnya. Penyebut di sini adalah 6, kemudian 6 di sini ya. Maka untuk persamaan kuadrat ini kita kalikan dengan 6. Menjadi 6 dikali X kuadrat itu adalah 6X kuadrat ya. 6 dibagi 6 juga habis kan? Tinggal 15 dikurangi 4 itu adalah 11. Karena di sini ada min, berarti 11 dikali min 11X ya. Kemudian 6 dibagi 6 habis, sisanya adalah min 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasilnya ya, yaitu 6X kuadrat dikurangi 11X dikurangi 10 sama dengan 0. Maka jawabannya itu adalah yang C. Oke, langsung kita bahas untuk tipe soal yang ketiga ya, yaitu akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 8 sama dengan 0 adalah P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P min 3 dan Q min 3 adalah, nah, untuk menyelesaikan tipe soal yang ketiga ini, selain kita akan menyusun persamaan kuadrat baru, kita juga akan memanfaatkan konsep dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Maka di sini kita cari dulu nilai A, B, C dari persamaan kuadrat yang ada. Nah, nilai A di sini adalah 2 ya, nilai B-nya adalah min 5 dan C-nya adalah min 8. Kemudian karena di sini akar-akarnya itu berupa P dan Q, maka untuk rumus jumlah dan hasil kalinya itu menjadi P ditambah Q adalah min B per A ya. Berarti kan min B, B-nya kan min 5, min ketemu min jadinya positif 5, A-nya adalah 2, menjadi 5/2. Kemudian kita akan mencari P dikali Q, yaitu C per A. C-nya min 8, A-nya 2, min 8 bagi 2 adalah min 4. Oke, setelah itu kita akan menyusun kuadrat baru ya. Rumusnya dari bentuk yang kedua, yaitu X kuadrat
dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, di mana X1, X2-nya itu adalah P-3 ya untuk X1-nya. Kemudian X2-nya itu adalah Q-3. Tinggal kita substitusikan ya. X kuadrat dikurangi X1-nya itu kan P-3 ditambah X2-nya itu adalah Q-3 dikali X ditambah X1-nya P-3 dikali X2-nya adalah Q-3 sama dengan 0. Oke, kita hitung X kuadrat dikurangi, kita boleh rubah posisinya ya, menjadi P plus Q dikurangi 3 tambah 3 kan 6 ya, X ditambah, nah kita kali pelangi dulu nih, P kali Q, kemudian P dikali -3 adalah -3P, -3 dikali Q adalah -3Q, -3 dikali -3 adalah plus 9 sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya, sudah muncul penjumlahan dan juga perkaliannya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, berarti X kuadrat dikurangi P plus Q adalah 5/2 ya. Dikurangi 6, ada X-nya ya. Ditambah P kali Q itu adalah -4 tadi ya. Oke, kemudian di sini ada -3 sama -3 boleh difaktorkan menjadi -3. Sisanya adalah P ditambah Q, kemudian ditambah 9 sama dengan 0. Maka menjadi X kuadrat dikurangi, oke, yang ini kita samakan penyebutnya dulu ya. Kedua berarti di angka 2. 2 bagi 2 itu adalah 5 dikurangi, ini berarti per 1. 2 kali 6 adalah 12 X ya. Kemudian yang ini ditambah -4 ditambah 9 kan jadinya 5 ya. Kemudian dikurangi 3 dikali P plus Q-nya 5/2 sama dengan 0. Maka di sini X kuadrat 5 dikurangi 12. 5 dikurangi 12 itu adalah -7 ya. Min ketemu min jadinya plus 7/2X. Kemudian yang ini juga sama, kita buat per 2 ya. Per 2. Berarti 2 kali 5 itu adalah 10. Kemudian 3 kali 5 itu kan 15. 10 kurangi 15 adalah -5/2 sama dengan 0. Nah, karena di pilihan gandanya itu tidak ada pecahan per 2, maka si persamaan kuadrat ini kita kalikan dengan 2. Menjadi 2 kali X kuadrat adalah 2X kuadrat. Nah, kemudian 2 dibagi 2 habis ya, tinggal 7X. Kemudian 2 dibagi 2 dengan yang ini habis, sisanya adalah -5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 5 sama dengan 0. Jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita selesaikan dulu ya untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan materi dan soal berikutnya. Bye-bye.